Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahandra Fakhrullah Jenisar. Saya kelas 11 agama. Saya akan membahas tentang bab 2 pelajaran fikih yang berjudul hudud. Pengertian hudud. Hudud berasal dari asal katanya had, yang berarti batasan atau menentukan batas-batas. Yang dimaksudkan batasan adalah batas-batas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang larangan-larangannya, dan hal yang dilarang atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan hudud. Sesuai dengan kutipan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala taqrabuha, yang artinya itulah ketetapan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Selain batasan, hudud juga dapat berupa pencegahan. Yang dimaksudkan pencegahan itu adalah mencegah orang untuk masuk dan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hudud juga aslinya merupakan bentuk hukuman terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Namun, hudud juga dapat berupa perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Adapun bentuk-bentuk hukuman hudud. Yang pertama, rajam. Rajam atau hukuman rajam merupakan hukuman yang dilakukan dengan menguburkan 3/4 badan ke dalam tanah hingga muncul hanya kepalanya saja, lalu kepalanya itu dilempar menggunakan batu sampai mati. Hukuman rajam tersebut diberlakukan kepada pelaku dosa zina muhsan. Zina muhsan merupakan zina yang dilakukan dengan pelaku zinanya itu sudah memiliki hubungan pernikahan, akan tetapi dia berzina dengan orang lain selain kepada pasangannya. Yang kedua adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan hukuman yang dilakukan dengan mencambuk tubuh orang yang melakukan dosa. Dosa yang menyebabkan pelaku harus dicambuk itu yang pertama berzina. Apa yang dimaksud dengan berzina? Berzina merupakan melakukan hubungan badan antara dua orang yang tidak mempunyai jalinan ikatan pernikahan. Dalil tentang berzina itu adalah surah Al-Isra 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Macam-macam zina. Zina itu ada dua. Yang pertama zina muhsan. Seperti yang aku katakan tadi, zina muhsan adalah zina yang dilakukan terhadap orang yang mempunyai jalinan ikatan pernikahan, akan tetapi orang tersebut malah berzina kepada orang lain, bukan kepada pasangannya. Yang kedua adalah ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang orang yang melakukannya itu tidak mempunyai jalinan ikatan pernikahan, akan tetapi dia sudah berani berzina, seperti berhubungan badan, akan tetapi tidak mempunyai jalinan ikatan pernikahan. Nah, hukuman untuk berzina ghairu muhsan itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Selanjutnya ada qazaf. Apa itu qazaf? Qazaf merupakan menuduh orang lain atau menuduh seseorang melakukan zina. Apa hukuman bagi pelaku qazaf? Hukuman bagi pelaku qazaf adalah 80 kali dicambuk. Selanjutnya ada khamar.
Apa itu khamar? Menurut bahasa, khamar berarti menutup akal. Menurut istilah, khamar itu adalah minuman atau sesuatu yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Apabila seseorang mengonsumsi khamar, maka hukuman cambuknya adalah sebanyak, menurut Rasulullah SAW, peminum khamar itu dicambuk sebanyak 40 kali. Sementara Abu Bakar sama seperti Rasulullah dicambuk 40 kali, sementara menurut Utsman dicambuk sebanyak 80 kali. Selanjutnya ada hukuman pengasingan. Apa itu hukuman pengasingan? Hukuman pengasingan merupakan hukuman yang diberlakukan dengan cara membuang atau menelantarkan pelaku dosa ke dalam suatu daerah atau suatu wilayah yang tidak diketahui tempatnya. Jadi seperti ditelantarkan begitu saja. Hukuman pengasingan berlaku untuk orang yang melakukan dosa zina ghairu muhsan dan pelaku hirobah. Apa itu hirobah? Hirobah merupakan orang yang melakukan perampokan menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Selanjutnya ada hukuman potong tangan dan kaki. Maksudnya adalah hukuman potong tangan dan kaki secara silang, misalkan memotong tangan kanan dan memotong kaki kiri. Orang yang melakukan dosa apakah yang pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut? Yang pantas adalah pelaku pencurian yang mencuri barang dan harga barang curiannya itu melebihi batas kadarnya, dan pelaku hirobah. Selanjutnya ada hukuman dibunuh. Hukuman dibunuh yaitu hukuman dihilangkan nyawanya. Orang yang pantas untuk mendapatkan hukuman dibunuh adalah pelaku pembunuhan secara sengaja yang harus mendapatkan kisos, dan pelaku hirobah. Jadi pelaku hirobah itu hukumannya banyak, mulai dari diasingkan, dipotong tangan dan kaki, dan bahkan harus dibunuh. Selanjutnya ada hukuman disalib. Hukuman disalib itu merupakan hukuman yang diberlakukan dengan cara digantung menggunakan bambu. Hukuman disalib juga hukuman yang pantas didapatkan oleh pelaku hirobah. Jadi pelaku hirobah itu banyak ancaman hukumannya. Adapun syarat, tempat, dan waktu pelaksanaan hudud. Syarat pelaksanaan hudud. Semisal hukuman hudud bagi orang yang berzina. Syarat untuk melaksanakan hukuman hudud bagi orang yang berzina itu adalah yang pertama, adanya 4 orang saksi yang baligh dan berakal. Lalu orang tersebut sudah masuk waktunya, maksudnya sudah baligh dan berakal juga pelaku zinanya. Lalu tempat dilaksanakannya. Tempat dilaksanakannya itu di tempat yang terbuka di hadapan sebagian kaum muslimin. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada orang yang semisalnya mau melakukan perbuatan dosa tersebut, sudah ada contohnya, yakni pelaku yang akan dihukum. Adapun waktu pelaksanaannya adalah segera, tidak boleh ditunda-tunda. Demikian materi hudud yang telah saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.